ada satu film bagus sekali sudah lama namanya War Room. War itu perang, room itu ruangan. Ceritanya ada ya sepasang suami istri. Ya pertama sama-sama belum punya apa kerja, ya berjuang. Nah Tuhan tolong suaminya diberkati. Setelah sukses ya, wah dia bagian marketing luar biasa, omsetnya melampaui target luar biasa. Cuman sayangnya manusia ya sukanya minta berkat, tapi setelah diberkati lupa dengan Tuhan. Bukan beratnya bukan lupa dengan Tuhan, juga lupa dengan istri, lupa dengan keluarganya, mulai sombong dan mulai punya simpenan, punya selingkuhan. Istrinya tahu, wah kaget, hancur hati, wah gak bisa terima, saudara. Sampai wah berat sekali, sampai ada godaan. Apa kalau suamiku bisa selingkuh, aku gak bisa selingkuh. Macam-macam, mereka makin perang, mereka makin parah, saudara. Wah sampai dia itu sungguh-sungguh emosi luar biasa. Singkat cerita, bersyukur ketemu dengan seorang hamba Tuhan, ya seorang pendoa sejati. Katakan, musuhmu adalah roh-roh jahat di udara yang mempengaruhi suamimu berubah jadi jahat, jadi selingkuh macam-macam. Sekarang buat ruang doa. Jadi kalau orang barat itu biasanya di rumah ada namanya ruang ganti. Di situ lemarinya, gantinya di situ. Ada ruang ganti. Sekarang di ruang ganti bajunya keluarin semua. Ruang yang kecil itu sekarang jadi ruang doanya. Disebut ruang perang. Perang dengan kuasa gelapan, perang dengan semua yang tidak baik, perang. Dia mulai tulis nama suaminya, oh ayat-ayat itu doa peperangan. Terus semua dia mulai praktekkan, doakan perang, mulai lakukan peperangan rohani. Terus perangi roh jahat, terus perangi sifat tidak baik, terus didoakan luar biasa. Dan sesuatu terjadi, Tuhan dengan doanya. Lalu apa yang terjadi kira-kira? Siapa pernah lihat filmnya itu? Suaminya sampai seperti itu, lupa diri macam, didoakan supaya sungguh-sungguh bertobat, ya supaya ditolong Tuhan. Apa yang terjadi? Halo, bertobat? Tahu enggak saudara? Bukan bertobat, bangkrut. Jadi suaminya itu karena maju terus, punya selingkuhan dan mulai selintutan. Uang perusahaan mulai dikorupsi, macam-macam. Tuhan bukakan, ketahuan, ditangkap, saudara, di PHK. Bukan hanya di PHK, mau dilaporkan polisi kalau nggak bisa mengembalikan uangnya semua. Dia terancam, bukan hanya di PHK. Di PHK itu sudah pasti, tapi dia terancam, dia bisa masuk penjara kalau dia nggak punya uang untuk mengembalikan. Dalam keadaan sulit, goncang, saudara. Akhirnya dia nggak pergi mana karena di PHK, di rumah saja. Istrinya yang kerja, istrinya juga kerja, punya pekerjaan. Waktu dia di rumah nganggur, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Dia mulai lihat banyak, saudara, di rumahnya, di sini, di situ. Tiba-tiba dia lihat ruang gantinya istrinya itu berubah. Dia masuk di ruang ganti itu, dia lihat fotonya, dia dipasang ayat-ayatnya tentang doa peperangan, doa syafaat ada di situ. Jadi dia mulai sadar, istrinya itu doakan dia, doa peperangan, doa peperangan. Tuhan itu gitu. Kalau kita doakan seseorang, ya orang itu akan dijamah. Mudah-mudahan sadar bertobat. Lah, tapi kalau sampai enggak tobat akan digebuk oleh Tuhan. Jadi jatuh ketangkap korupsi, di PHK dan bisa masuk penjara. Dia mulai nangis. Dia mulai ikut doa di ruang perang itu. Dia bertobat di situ. Waktu istrinya pulang, dia datangi istrinya, dia minta ampun, dia minta maaf, dia salah. Dan bersyukur istrinya bisa nerima. Lalu mereka berjuang bersama, doa bersama lagi, di doa ya ruang perang itu. Dan akhirnya Tuhan mulai tolong, Tuhan pulihkan, diberkati karena istrinya masih bekerja. Akhirnya bisa menyelesaikan ya utangnya karena dikorupsi oleh dia. Dia selamat karena apa? Perang. Dengar, ada kuasa gelapan yang bisa merusak manusia, yang bisa menghancurkan kita. Akhirnya ada pemulihan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Bangun,
Hari ini Tuhan sedang berkata, saudara, ya mulai lakukan doa peperangan. Ada kuasa gelapat. Selain kita berjuang dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita juga lawan dengan doa-doa peperangan. Kita akan lihat kasih karunia anugerah Tuhan dinyatakan luar biasa.